Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito dengan NIM 20231010 Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang mitigasi bencana banjir dan banjir rob berbasis kearifan lokal. Pada kesempatan kali ini saya melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang berada di tempat tinggal saya. Adapun data narasumber tersebut yaitu narasumber ini bernama Muhammad Primus, tinggal di Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Narasumber ini bekerja sebagai nelayan dan bisa dibilang sebagai tokoh nelayan di daerah saya. Adapun yang bencana yang kami bahas yaitu banjir biasa dan banjir rob. Kemudian mitigasi yang telah dilakukan yaitu antara lain penanggulangan bencana banjir dan banjir rob dari pemerintah desa. Saya melakukan wawancara kepada narasumber. Adapun hasil wawancaranya yaitu yang pertama, bencana yang sering terjadi di Desa Mengkubang atau di daerah tempat tinggal saya yaitu bencana yang sering terjadi seperti banjir biasa dan banjir rob. Kemudian yang dilakukan pemerintah setempat untuk melakukan mitigasi antara lain pemerintah melakukan pembersihan di sepanjang sungai dan melakukan pengerukan, kemudian menanam pohon di sekitar area pantai serta membuat tanggul penahan ombak di pinggiran pantai. Kemudian pada slide ini saya cantumkan bukti wawancara dengan narasumber tersebut melalui video call di aplikasi WhatsApp. Kemudian komentar saya mengenai mitigasi yang dilakukan pemerintah. Menurut saya langkah-langkah yang dilakukan untuk mitigasi bencana banjir sudah lumayan benar. Akan tetapi ada beberapa mitigasi bencana banjir yang belum diterapkan di daerah narasumber maupun di daerah saya. Adapun mitigasi yang harus dilakukan yaitu untuk bencana banjir biasa. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terawat. Kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai karena membuat rumah di pinggiran sungai ini bisa membuat sungai menjadi dangkal karena pasir yang ada di tepi pantai di tepi sungai itu akan turun dan membuat sungai itu dangkal. Kemudian melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Manfaat dari program tebang pilih dan reboisasi ini yaitu agar mudahnya proses penyerapan air sehingga air tersebut tidak bergenang. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Hal ini wajib dilakukan agar sungai tidak meluap yang diakibatkan oleh menumpuknya sampah di sepanjang sungai. Kemudian yang kelima, rajin membersihkan saluran air. Hal ini dilakukan untuk mencegah tersumbatnya saluran air sehingga banjir tidak terjadi. Kemudian untuk banjir rob, yang pertama membangun tanggul dan pintu air. Pembangunan tanggul dapat dianggap efektif untuk mengantisipasi banjir rob masuk ke wilayah daratan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan pada wilayah dengan topografi rendah seperti kawasan pantai, sehingga ketinggian air yang bertambah tinggi dapat diantisipasi dengan peninggian tanggul. Sedangkan pintu air dianggap efektif dalam mengatasi banjir rob yang masuk melalui sungai pada wilayah tersebut. Yang kedua, membangun
rumah pompa. Pembangunan rumah pompa mampu meminimalisir dampak banjirop di wilayah narasumber. Sistem kerja rumah pompa yang mampu mengatur aliran air untuk dibuang menuju sungai atau lautan dianggap mampu mengatasi permasalahan banjirop. Kemudian penyediaan konsep rumah panggung. Struktur rumah panggung yang dianggap mampu beradaptasi dengan fenomena banjirop yang terjadi secara rutin dikarenakan genangan yang ditimbulkan tidak akan menggenangi bagian dalam rumah. Struktur rumah panggung mampu mengatasi permasalahan pemukiman yang berada di kawasan topografi rendah yang senantiasa terkena banjirop. Yang keempat, pengembangan kawasan hutan bakau. Keberadaan kawasan mangrove mampu menghasilkan sedimentasi lumpur, di mana pengendapan lumpur yang dihasilkan mangrove tersebut merupakan tanggul alami dalam mencegah banjirop. Selanjutnya, penataan bangunan di sekitar pantai. Upaya penataan bangunan di daerah pesisir maupun pinggir sungai dianggap relevan dalam mengurangi dampak banjirop. Penataan bangunan sebaiknya difokuskan pada kawasan-kawasan rawan banjirop seperti wilayah pesisir dan pinggir sungai. Selanjutnya, penyediaan peta bahaya dan risiko kenaikan permukaan laut. Penyediaan peta bahaya dan risiko kenaikan permukaan laut dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pihak di luar wilayah penelitian terkait tren kenaikan permukaan air laut dan kawasan mana yang rawan akan banjirop, sehingga dapat menjadi acuan masyarakat dalam melakukan upaya peninggian dan renovasi rumah mereka maupun menjauhi kawasan-kawasan yang rawan banjirop. Dan yang terakhir, penyediaan konsep penataan ruang yang akrab bencana. Penyediaan konsep penataan ruang yang akrab bencana diperlukan dalam menanggulangi dampak banjirop dalam jangka panjang, di mana dengan adanya konsep tata ruang ini menjadi landasan atau acuan terkait penataan dan peruntukan bangunan di wilayah penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan konsep penataan ruang yang mempertimbangkan aspek bencana dan lingkungan. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.